주전, 비주전 선수 상관없이 다 자기 역할들 해줘서 뭐 코보컵이나 시즌 가서 1점을 땄어요. 거기에 조금 마음을 좀 바꾸고자 했고 아니라 저희가 여태껏 좀 경기력이 너무 안 좋아서 좀 힘든 경기를 많이 했는데 오늘은 그래. 내가 궁금한 거, 나 자진 신고 먼저 했는데 왜 그린카드 하나밖에 안 줘? 프리하기 전에 그거 하면은 그린카드잖아요. So now I'm mad about it. And now it's here. Harapan Red Sparks untuk mencuri kemenangan di laga pembuka final V-League 2024-2025 pupus sudah. Bertanding hanya 2 hari setelah menyelesaikan laga playoff melawan Hyundai Hillstatte, Megawati Hangestri dan rekan-rekannya tak kuasa membendung kekuatan Heungkuk Life Insurance dan kalah telak 0-3, 21-25, 22-25, 19-25 di Incheon, Senin malam, 31 Maret 2025. Dikutip dari Expos News, pelatih Ko Hee-jin menyebut faktor kelelahan dan badai cedera sebagai kondisi berat yang dihadapi timnya saat ini. Saya tidak suka menjadikan ini alasan, tapi memang terlihat jelas dari gerakan dan ekspresi para pemain bahwa mereka kelelahan. Dampak dari 3 pertandingan playoff sangat terasa, ujarnya seusai pertandingan. Megawati dan Bukirit belum cukup membalikkan keadaan. Dalam laga ini, Bukirit mencetak 17 poin dan Megawati Hangestri menyumbang 13 poin. Namun, tidak satu pun dari 3 set berhasil mereka menangkan. Red Sparks terlihat kesulitan menjaga konsistensi serangan dan koordinasi pertahanan, terutama karena absennya libero utama Nouran yang masih mengalami cedera punggung. Untuk menggantikannya, Ko menurunkan Park Hye-min dan Choi Hyo-seo dalam formasi double libero. Namun, kombinasi ini belum mampu mengimbangi tekanan servis dari Heungkuk. Red Sparks juga kesulitan menahan serangan spike cepat dari Kim Yeon-keung dan Tut. Ko sebenarnya sudah menyiapkan strategi dengan fokus mengurangi efektivitas tip atak lawan, serangan lembut untuk mengecoh blok, namun rencana itu gagal dieksekusi secara optimal di lapangan. Tertinggal, tapi belum menyerah. Red Sparks kembali ke final setelah penantian panjang 13 tahun, dan meski kalah di laga pertama, pelatih Ko menegaskan bahwa timnya belum menyerah. Kami akan persiapkan pertandingan berikutnya agar bisa tampil lebih baik dan memberikan pertunjukan yang layak disebut final, ujarnya. Ko juga menyampaikan bahwa hampir semua pemainnya kini tengah bertanding dalam kondisi fisik yang tidak ideal. Ada banyak pemain yang kami putuskan untuk dimainkan hanya beberapa jam sebelum pertandingan karena cedera. Tapi mereka tetap memilih bertarung, ucapnya. Laga kedua final akan kembali digelar di Incheon pada Rabu, 2 April 2025. Bagi Red Sparks, pertandingan itu bisa menjadi momen kebangkitan atau justru memperberat beban mereka. Namun jika melihat semangat Megawati dan tim, pertarungan belum selesai. Satu hal yang pasti, Red Sparks mungkin kalah dalam angka, tapi tidak dalam keberanian. Dan dengan tekad yang kuat, leg kedua bisa menjadi panggung perlawanan yang sesungguhnya. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin mengakui bahwa timnya masih memiliki beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Kami sudah bermain dengan semangat tinggi, tetapi Pink Speeders lebih konsisten dalam momen-momen krusial. Kami perlu meningkatkan pertahanan dan komunikasi tim, terutama saat menghadapi tekanan dari lawan, ujar Ko Hee-jin dalam konferensi pers usai pertandingan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap penampilan Megawati. Megawati telah banyak berkembang musim ini. Dia punya potensi besar dan saya yakin dia bisa memberikan dampak lebih besar di game selanjutnya, tambahnya. Di sisi lain, pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza menilai timnya bermain disiplin dan memanfaatkan celah yang ada. Kami tahu Red Sparks punya serangan yang tajam, tetapi pertahanan kami solid dan itu membuat perbedaan. Ini baru game pertama, masih ada tantangan besar ke depan, kata Abbondanza. Red Sparks harus segera bangkit jika ingin menjaga peluang juara. Game kedua akan berlangsung pada Rabu, 2 April 2025, masih di markas Pink Speeders di Incheon.
Kekalahan di laga ini berarti Red Sparks harus menang di pertandingan berikutnya untuk tetap bertahan di perebutan gelar. 야와, 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 야와.